Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan membahas berkenaan dengan 6 perkara yang dirahasiakan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata sebagai berikut, Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Apa saja 6 perkara tersebut? Yang pertama adalah kata ridho fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat. Maksudnya bagaimana? Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Jangan ada istilah memilah-milah, memilih-milih ibadah. Oh, ini mah fardu, ini sunat. Jangan. Tapi lakukanlah berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan pada ibadah yang mana Allah memberikan keriduannya. Misalnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduannya ketika kita melaksanakan sholat duha. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduannya kepada kita ketika kita tadarus Al-Qur'an. Atau mungkin hal yang sifatnya tidak seberapa. Allah memberikan keriduannya kepada kita, yakni misalnya ketika kita berjalan di jalan, kemudian melihat ada batu yang menghalangi jalan, kemudian kita memindahkannya ke pinggir supaya tidak ada orang yang tersandung dengan batu tersebut. Mungkin saja di sanalah Allah akan memberikan keriduannya. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah menyembunyikan marahnya kepada orang yang bermaksiat, ya, di dalam maksiat, fi maksiatin, di dalam maksiat. Jadi Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat, sehingga jangan pernah kita berani untuk melakukan maksiat sekecil apapun maksiat tersebut. Jangan menyebabkan atau menganggap maksiat itu adalah hal yang sepele, jangan. Tapi kita berusaha apapun bentuk maksiat, sekecil apapun bentuk maksiat, maka kita tinggalkan. Karena jangan-jangan Allah memberikan murkanya ketika kita melakukan dosa kecil. Bukan hanya di dalam dosa besar. Sehingga dalam hati kita tidak ada anggapan, oh ini dosa besar, oh ini dosa kecil. Kalau dosa kecil gak apa-apa. Tidak seperti itu. Karena sekali lagi takutnya Allah memberikan murkanya ketika kita melakukan dosa kecil. Yang ketiga, wakatama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Nah, ini yang akan kita hadapi, ya, yakni kita akan menghadapi di bulan Ramadan ini ada satu malam yang malam itu sangat diinginkan oleh orang-orang yang menginginkannya. Karena mungkin saja ada orang yang sifatnya itu cuek-cuek saja, mau Lailatul Qadar mau enggak. Tapi ada orang yang betul-betul ingin mencarinya karena dia melaksanakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu khairum min alfi sahrin, lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah pada 1.000 tahun atau selama 1.000 bulan, ya, pada 1.000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Nah, makanya terus kita mencari Lailatul Qadar. Wa katama auliyahu, dan Allah menyembunyikan walinya fima bainan nas, antara manusia. Sehingga kita disarankan untuk tidak menyepelekan seseorang. Walaupun orang itu hina, walaupun orang itu biasa-biasa saja, janganlah kita menyepelekannya. Jangan-jangan dialah orang yang menjadi kekasih Allah. Selanjutnya, wa katama mauta fi umrin. Allah menyembunyikan maut di dalam umur. Maka teruslah kita waspada. Selama umur kita diberikan umur sampai saat ini. Kita tidak tahu besok, nanti, atau kapan kita akan meninggal. Makanya kita terus, ya, bersiap-siap menghadapi kematian kita. Teruslah beramal, teruslah beristiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah olehnya. Selanjutnya, wa katama sholatal wusta fi shalah. Allah menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Sholat wusta, sholat yang
pahalanya lebih besar, luar biasa. Nah, Allah sembunyikan. Tidak tahu pada sholat yang mana. Apakah pada sholat subuh? Apakah pada sholat asar? Apakah pada sholat isya? Karena luar biasa ya rasa malasnya untuk mengerjakan sholat-sholat tersebut. Nah, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Makanya kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sholat subuh kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya. Semuanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan Allah menyimpan sholat yang terbaik itu di antara 5 sholat itu. Teruslah kita istiqomah melaksanakan ibadah. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan Lailatul Qadar? Katanya ada ulama yang menentukan atau perkiraan ya, mohon maaf bukan menentukan tapi perkiraan katanya. Perkiraan datangnya Lailatul Qadar, misalnya Imam Al-Ghazali di sini menentukan awal Ramadannya itu Senin katanya. Maka perkiraan Lailatul Qadarnya menurut Imam Al-Ghazali ada tanggal 21. Kemudian jika dimulainya hari Sabtu seperti Ramadan sekarang 1446 Hijriah ya, itu dimulai hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu kemungkinan tanggal 23. Ini hanya sifatnya kemungkinan. Karena ternyata Imam Asy-Syafi'i beda lagi. Katanya Lailatul Qadar itu ada pada malam 21 atau 23 saja. Kemudian Ibnu Umar justru beda lagi. Beliau menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang paling mulia dan tentunya kita yakin Rasulullah tahu ya dengan datangnya Lailatul Qadar karena beliau senantiasa dituntun oleh wahyu. Beliau bersabda, "Taharrau wa fi riwayah, iltamisu lailatul qadr fi witri min asri." Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita terus bersiap-siap di 10 akhir bulan Ramadan karena kita tidak tahu di malam yang mana turunnya Lailatul Qadar. Makanya kita terus bersiaga. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang mulia tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya apa yang diamalkan di dalam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri Lailatul Samhatun tal talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu sams sobihuha sobihatuha do'ifatu hamra. Nah, ini menjelaskan berkenaan ciri-cirinya saja ya, ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu diantaranya adalah malamnya itu penuh kemudahan, kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pagi harinya matahari bersinar, namun tidak begitu cerah, nampak kemerah-merahan. Kemudian di hadis yang lain, diantaranya adalah matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Itu tanda-tandanya katanya. Jadi di pagi harinya itu malam apa Lailatul Qadar itu matahari ya, matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Nah, untuk bacaannya katanya ketika datangnya Lailatul Qadar atau kita menunggu Lailatul Qadar, apa yang kita baca? Maka bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan. Karenanya maafkan aku, hapuslah dosa-dosaku. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan olehnya untuk memperoleh malam yang mulia ini yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.